الرحمن الرحيم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang dimuliakan ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Semoga kehadiran kita dapat mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita dan senantiasa dibimbing hidayah, inayah, taufik diberikan Allah kepada kita, sehingga kita senantiasa mampu untuk senantiasa beramal soleh, dan mudah-mudahan pula kita dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir mungkin karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kesibukan yang lain, mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, memang pada pagi hari ini merupakan akad terakhir di tahun 2023. Karenanya mungkin banyak yang mempergunakan hari libur ini untuk keluar kota. Karena tadi pagi itu saya lihat di jalan raya tidak sebagaimana biasanya. Jam 3 pagi mereka sudah berbondong-bondong ini kendaraan itu menuju luar kota. Ya alhamdulillah kita masih istiqomah untuk bertaklim pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita manfaatkan waktunya yaitu dengan membahas Islam dan tantangan zamannya yang berkaitan dengan peradaban manusia di muka bumi ini. Peradaban manusia memang di dalam catatan sejarah itu yang banyak yang diinformasikan oleh dunia barat ya. Sementara perkembangan Islam, peradaban Islam sendiri banyak yang dikubur ya, tidak diinformasikan. Dari barat itulah lalu kemudian karena banyak informasi yang disampaikan bisa merambah ke dunia kita. Kita sekarang berada di sebuah zaman yang disebut dengan zaman modern. Ya masih modern apa tidak ya kita tidak tahu ya. Tapi kita berada di zaman modern. Yang jelas di situ majunya ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Apa yang terjadi sehingga menjadikan dunia yang luas ini menjadi seperti sebuah kampung yang kampung besar gitu saja, yang semuanya itu seperti dekat ya, tidak jauh. Yang hari ini terjadi di barat, hari ini pula bisa dilihat oleh yang di timur. Yang terjadi di utara hari ini juga bisa disaksikan oleh yang di selatan. Itu menunjukkan bahwa dunia yang luas ini seolah kampung yang kecil gitu saja ya, semakin sempit dunia ini. Dan peradaban modern yang sekarang kita berada di dalamnya itu memang menjanjikan ya.
menjanjikan dalam kemakmuran materi, sehingga di barat itu yang lebih kaya dibandingkan dengan yang di timur. Walaupun kadang-kadang memang karena mereka memiliki teknologi yang ngerampok orang mereka, menjajah, ya, mengeksploitasi milik orang lain, jadi kuras dibawa untuk ke negaranya, memperkaya dirinya. Memang teknologi itu menjanjikan dalam hal materi. Satu contoh kecil saja ya, satu contoh kecil. Di hutan itu kan pohonnya besar-besar. Sebelum ada teknologi itu mungkin 10 orang itu sehari baru bisa menjatuhkan, merobohkan satu pohon yang besar itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pohon yang hutan yang begitu banyak pohonnya yang lebat itu ya sehari baru satu tumbang. Itu aja dengan 10 orang. Dengan sekarang kita memakai teknologi modern, peralatan-peralatan yang canggih, orang satu hari itu bisa merobohkan, menumbangkan bisa 10 bahkan lebih dari pohon-pohon besar itu. Nah, ini menjanjikan tentang kemakmuran materi. Nah, mereka mendapatkan dari eksploitasi alam seperti itu. Begitu pula eksploitasi tambang dan lain sebagainya, dan juga eksploitasi manusia. Ini yang terjadi dalam kehidupan di zaman teknologi modern sekarang ini. Tetapi tidak sama sekali menyentuh kemakmuran rohani. Itu masalahnya. Memang materi mereka berlebih-lebihan, bergelimang ya, menghasilkan banyak materi, sehingga di Eropa, di Barat itu lebih kaya dibandingkan yang di Timur karena ketinggalan teknologi. Itu peradaban yang terjadi di Barat. Karena tidak menyentuh rohani, maka ada ketimpangan di situ. Ada ketimpangan antara kemakmuran materi dan kemakmuran rohani. Ada ketimpangan. Dan karena bergelimang dengan materi, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan perbuatan mereka itu ya aneh-aneh, itu ya, mereka duit. Ya. Jadi nih orang punya uang itu aneh-aneh kadang-kadang. Ya ini yang dikhawatirkan negeri-negeri Islam yang saat ini bergelimang materi ya, tidak menutup kemungkinan yang bisa seperti itu. Ya, kita lihat di Timur Tengah ya, mulai itu. Jadi budaya-budaya yang semestinya tidak berkenan bagi agama Islam ini lalu masuk ke situ. Di Dubai dan lain-lain itu, di pantai-pantai sudah banyak orang yang toples di situ, yang tanpa busana, yang tertutup. Itu sudah terjadi. Karena apa? Karena memiliki banyak uang. Jadi perbuatannya itu aneh-aneh. Lalu kemudian kecenderungan orang yang berlebihan materi itu mulai melupakan Tuhan. Jadi lalu jauh dari petunjuk-petunjuk Tuhannya di dalam menapai kehidupan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada kelebihan ya, ada hal positifnya di dalam peradaban atau kemajuan ilmu pengetahuan itu, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat membantu bagi kehidupan manusia. Tetapi banyak juga hal-hal yang negatif yang bisa ditimbulkan. Saya mengambil misalnya dari buku karangan Yusuf Qaradawi ya, yang tahun
dari penelitian-penelitian di barat sekitar tahun 80 sampai 90-an. Jadi cukup lama. Apa yang terjadi di barat itu? Ya aneh-aneh tadi itu, aneh-aneh. Dari keanehan-keanehan di barat itulah kita ini kan sudah terlalu fanatik ya dengan barat itu. Apa yang di barat itu seolah-olah semuanya bagus. Sehingga lalu kemudian kita ikuti kebiasaan di barat itu. Peradaban barat kita impor, kita jadikan pola hidup kita. Nah, itu tidak bisa menutup itu kita. Begitu pula ditambah lagi dengan informasi yang begitu cepat. Ini kehancuran manusia itu maka akan lebih cepat. Dan inilah tantangan peradaban Islam itu. Tantangan bagaimana kita mengembangkan Al-Quran yang menjadi sumber peradaban itu menjadi peradaban manusia di muka bumi. Kita memang pernah jaya ya. Ada kekhalifahan ya. Di Eropa, sudah di Spanyol dan juga Abbasiyah di timur. Itu kemajuan dari dunia Islam dan peradaban Islam itu berkembang. Termasuk ilmu pengetahuan yang sekarang kemudian dikembangkan oleh peradaban barat itu. Pengaruh negatif misalnya yang terjadi karena duit akeh. Ada aneh-aneh yang ada yang di situ dulu disebut dengan ada dekadensi moral. Ada dekadensi moral. Karena ya ini otaknya itu sudah materi saja. Jadi jauh dari petunjuk-petunjuk agama, dari norma-norma yang dikembangkan oleh agama ya, agama apa saja ya, mereka jauhi. Ini mulai dekadensi moral karena apa? Lepasnya moral yang diajarkan agama itu dia tidak gunakan. Agama mengajarkan moral sementara mereka tidak mau menerima itu. Ini yang kemudian disebut dengan paham materialis dan pragmatis di dalam menerima hal-hal seperti itu. Yang terjadi kalau dekadensi moral adalah pergaulan bebas. Saya dulu nonton film itu, dulu masih kecil, masih SMP sekitar itu juga nonton film. Kadang-kadang masa sih kehidupan seperti ini bisa ke negeri kita? Nah, itu pertanyaan saya waktu SMP. Ternyata barang wis gede. Ternyata ada. Satu contoh kecil saja ya. Kalau dulu kita hanya menyaksikan di barat. Kalau ada konser musik misalnya itu penontonnya perempuan-perempuan itu histeris melihat pemain-pemain musik laki-laki. Karena histerisnya kadang-kadang mereka juga merangsek naik ke atas panggung itu, memeluk sang artisnya, sang penyanyinya, pemain bandnya. Nah itu saya dulu bertanya, apa yang begini itu akan menular di negeri kita? Ternyata sekarang perempuan-perempuan juga tidak tahu malu itu. Anak-anak muda itu kalau ada konser itu tidak malu-malu mereka naik merangkul si artis ini. Ternyata merambat juga kebiasaan yang seperti ini. Ini pergaulan bebas. Apa yang ditimbulkan dari pergaulan bebas? Yaitu tentunya karena mereka pergaulan bebas, maka berkait dengan kehamilan. Yang hamil siapa? Perempuan. Laki-lakinya tidak hamil. Dari kehamilan itu maka lahir banyak anak tanpa ayah. Ini di barat terjadi. Banyak anak lahir tanpa ayah. Artinya akhirnya apa? Di panti-panti asuhan anak itu dipenuhi dari anak-anak yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki orang tua.
karena anaknya itu ya tinggal di situ saja, dia bergaulan bebas lagi. Nah, kemudian yang kecenderungan karena bergelimang materi, maka kehidupan hedonisme, sukanya itu ya bersenang-senang saja, happy pokoknya, seperti Jamal Mirdad itu, yang penting happy gitu ya. Ini karena punya uang, yang penting happy. Nah, ini yang terjadi di kalangan muda juga demikian. Akhirnya apa? Pendidikan yang tertinggal, mulai malas belajar, maka kemudian timbul ketidakamanan di dalam kehidupan mereka. Lalu terjadi juga karena pergaulan bebas dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan itu sudah biasa, maka kemudian berlanjut dengan penyimpangan seksual itu, ada LGBT dan lain-lain. Nah, dimulai dari situ. Kecenderungan terus bebas, ingin bebas begitu, kejenuhan di dalam pergaulan bebas itu, lalu kemudian ya itu tadi aneh-aneh itu tadi yang dilakukan. Yang berikutnya terjadi dari peradaban yang seperti ini, yaitu ada keretakan di dalam rumah tangga ya. Karena mereka membangun rumah tangga itu kebanyakan tidak atas dasar cinta mereka. Ini keluar dari akibat dari pergaulan bebas. Kalau mereka kawin misalnya, maka tidak lama, tidak langgeng, ya cepat cerai, karena mereka ingin kebebasan. Pikirannya itu sudah membayangkan tentang kebebasan dan kebebasan. Jadi kawin tidak lama umurnya itu akan cerai. Tidak seperti di Islam, sebagaimana kalau ada orang menikah itu didoakan apa doanya? Samawa. Aku disik ngerti apa samawa itu. Ternyata singkatan dari sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kita doakan ya. Semoga keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di barat tidak ada yang mendoakan seperti itu. Nah, ya, karena semuanya serba sementara ya. Bahkan yang terjadi karena dikejar pandangannya secara materi di Inggris misalnya, ini menurut buku karangan Yusuf Qaradawi itu ya, disebutkan bahwa ada orang-orang itu anak itu tidak terlalu penting bagi mereka, sehingga ada yang dijual anaknya itu ya, dijual hanya untuk membeli perabot rumah tangga. Loh, aneh ya. Jadi anak dijual hanya ditukarkan dengan perabot rumah tangga. Anak tidak terlalu penting ya, mending kawin maneh kan gitu. Jadi aneh-anehnya di situ. Sehingga banyak anak yang tumbuh tanpa keluarga. Children without parents itu ada. Jadi anak tumbuh tanpa keluarga. Dan juga banyak anak yang broken home karena tidak direken sama orang tuanya. Perempuannya mencari materi, laki-lakinya mencari materi, anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Broken home di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebebasan seperti itu. Kita tahu larinya kemana. Nah itu. Inilah yang mengakibatkan pertumbuhan anak itu tanpa kasih sayang, Kalau anak itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maka anak pun tidak akan memberikan kasih sayang kepada
orang tuanya. Nah, itu otomatis begitu. Kalau anak tidak disayangi, tidak dikasihi, anak itu juga tidak akan memberikan kasih sayang. Dia akan timbul rasa dendam, seolah-olah tidak memiliki orang tua. Dari hal yang seperti ini yang tercatat di dalam bukunya Yusuf Qaradawi itu pernah melihat yang terjadi di Perancis misalnya. Di Perancis itu maraknya binatang-binatang piaraan, bahkan mencapai dari penduduk yang waktu itu 54 juta, binatang piaraannya itu 7 juta. Nah, begitu banyaknya. Nah, bahkan tidak segan-segan orang itu kalau jalan-jalan masuk restoran itu, binatangnya juga duduk di meja situ, ya diberikan makanan, duduk bersama mereka. Lalu kemudian kalau mereka berjalan-jalan ke taman itu, taman-taman kota, orang-orang tua itu yang dibawa adalah binatang, membawa anjing, membawa kucing gitu. Kalau di kita kan masih membawa cucu, ya Bu ya, cucu. Cucunya digendong, ditimang-timang dengan kebanggaan yang ada. Tapi ya nemen-nemen kalau mencintai cucu itu. Nanti itu terjadi pada perilaku orang-orang waktu zaman jahiliyah, ya, membangga-banggakan anak-anaknya dan cucu-cucunya itu. Ini yang terjadi di Perancis itu, orang-orang di taman-taman kota itu banyak orang tua yang membawa binatang. Ketika mereka ditanya untuk apa, lalu kemudian membawa binatang, kok tidak dengan anak atau cucunya? Yang mereka dambakan adalah kasih sayang. Orang tua itu juga ingin mendapatkan kasih sayang. Tetapi anak itu tidak memberikan kasih sayang padanya. Nah, ini karena dia juga tidak menyayangi anak-anaknya, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang pula, perhatian dari sang anak. Sementara binatang piaraan itu bisa memberikan kasih sayang padanya, memberikan perhatian. Contohnya itu, kalau dia punya barang, dia lempar, diambil oleh anjingnya itu, dikembalikan pada dirinya. Dan begitu kehidupan di rumah juga begitu. Hewan itu masih bisa disuruh-suruh, seolah-olah dia memberikan kasih sayang pada dirinya. Ini akibat dari peradaban yang tidak seimbang antara kemakmuran materi dan kemakmuran rohani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan yang terjadi di Amerika, ini yang dimuat dengan majalah Time di sana, ya, sekitar itu sudah lama, tahun 80-90-an, juga lama. Apa yang terjadi di sana? 76% keluarga setelah disurvei begitu, diadakan pertanyaan-pertanyaan, semua keluarga dari sekian 76% dari jumlah penduduk itu, mereka memiliki problem rumah tangga. Problem rumah tangga karena kehidupannya yang seperti itu, dari pergaulan bebas dan lain-lain. 50% dari penduduk itu perjalanan pernikahannya tidak langgeng. Yang banyak terjadi perceraian. Itu 5%. Iki ya rada nular karena kita. Ya, apalagi setelah pandemi itu, katanya meningkatnya jumlah perceraian. Statistik menunjukkan demikian di pengadilan-pengadilan agama. Alasannya yang biasa dipakai alasan itu adalah ketidakcocokan. Tidak cocokan.
Jadi banyak hal lah yang dipakai alasannya. Ini juga sudah menular ke kita, ya. Perceraian, terjadi perceraian. Jamaah yang dirahmati Allah, 50% yang terjadi di Amerika itu. Di negeri kita tidak tahu berapa persennya. Jadi keluarga yang dibangun itu lalu bercerai. Nah, itu kita tidak memiliki hasil survei yang akurat seperti itu. Tapi hanya setelah pandemi itu banyak media yang memuat berita bahwa tingkat perceraian meningkat. Nah, bukan ekonomi yang meningkat, tapi perceraian yang meningkat. Alasannya memang suami tidak bisa menghidupi. Nah, di situ banyak, tidak hanya janda yang banyak, tapi duda juga banyak. Yaitu duda-duda yang tidak berani menikah karena tidak bisa menghidupi keluarga. Nah, itu. Sebetulnya banyak sih duda itu banyak. Tapi janda-janda juga sulit dapat pasangan. Dudonnya itu gak berani kawin karena bebannya berat itu secara ekonomi. Dan di Amerika itu terjadi sama, bahwa peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu perempuan juga lebih besar, sehingga laki-laki yang sudah bercerai itu kadang-kadang hidupnya bergantung kepada bekas istrinya. Tidak tahu ada catatan hukum seperti apa di sana. Laki-lakinya, bekas suami itu bergantung pada kehidupannya itu pada istri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah gambaran nanti di satu zaman, di satu saat nanti apakah benar-benar bisa merambah ke kita. Misalnya yang terjadi di Amerika, sudah ada yang namanya ibu sewaan. Ibu sewaan, ya, seperti apa ibu sewaan? Ya, ibu sewaan itu berangkat dari sebuah rumah tangga. Yang pertama adalah rumah tangga itu tidak ingin melahirkan. Ada perempuan-perempuan juga ada yang tidak ingin menikah. Mereka dulu temperamennya orang lana-lana ngamplengan gitu mungkin ya. Sehingga tidak berani menikah perempuan, tetapi ingin punya keturunan, ini punya anak. Dan di sana sudah disediakan akhirnya, karena banyak perempuan yang tidak ingin menikah tapi ingin punya anak, maka ada usaha yang lain di sana, yaitu yang disebut dengan bank nobel. Nah, apa bank nobel itu? Jadi situ menyimpan spermanya orang-orang jenius, ya, yang Nobel itu kan penghargaan kepintaran otak manusia. Maka di situ ada yang disebut dengan bank Nobel. Di situ disimpan sperma orang-orang yang jenius. Karena keinginannya adalah ingin punya keturunan, nanti keturunan yang jenius, yang pandai, yang bisa menguasai materi, menguasai dunia. Itu keinginannya. Lalu kemudian perempuan-perempuan yang tidak ingin menikah tapi ingin punya anak itu lalu membeli sperma di bank Nobel itu. Jadi disitulah lalu kemudian dari sperma itu dipertemukan dengan ovum, induk telurnya itu lalu dititipkan kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan ibu sewaan. Rahimnya orang lain inilah yang dititipi, yang bukan janin dari dirinya. Sperma dan ovum orang lain yang dipertemukan, kan ada yang namanya bayi tabung gitu ya, sama prosesnya seperti itu. Dipertemukan di luar kandungan lalu dimasukkan ke dalam kandungan itu sampai dia berkembang dalam kandungannya. Akhirnya membesar dan melahirkan dari anak yang bukan anaknya. Ini repot ya.
melahirkan anak tapi bukan anaknya. Bahkan lalu kemudian disusui, karena bayi itu pasti menyusu, sementara ibunya yang menitipkan itu tidak punya ASI pastinya, karena tidak hamil. Setelah cukup ini usia sang bayi itu, lalu diambil oleh pemiliknya. Diambil pemiliknya. Ini yang bisa menimbulkan kegoncangan jiwa. Karena apa? Ya, menyalahi kodrat manusia itu sendiri, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Padahal di Al-Quran itu yang semestinya menjadi peradaban kehidupan itu, banyak kita ini diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Menceritakan di sana bahwa orang tua itu mulai hamil dengan susah payah, lalu melahirkan, lalu menyusui sampai 2 tahun lamanya. Itu diceritakan. Tapi orang-orang di barat tidak mengenal ini. Seperti di dalam ayat 46 ayat 15 itu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa huwa kurhan. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan. Dan melahirkannya dengan susah payah pula. Sementara perempuan-perempuan ini tidak mengalami ini. Tidak mengalami mengandung dengan susah payah, hamil dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah pula. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan kasih sayang dari anaknya? Tidak akan dia peroleh. Dan banyak lagi ya di ayat-ayat yang lain, ayat surat 31 ayat 14, surat 58 ayat 2, banyak ya. Di surat 17 juga ada tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga ada yang keluarga yang menghindari kelahiran anak. Mereka sudah menjalin pernikahan tetapi tidak ingin punya anak, karena gaya hidup yang hedonisme tadi itu. Hidupnya itu hanya dipenuhi dengan kesenangan dan kesenangan. Nek duwe anak kok ganggu, kok nek nyusui kata Kaisar tak jam melaku dan gitu. Dan banyak hal itu barangkali pikirannya. Ya, hedonisme ini yang kemudian merasuk pada diri mereka. Pokoknya hidup itu yang penting happy tadi itu, yang penting senang-senang. Nah, ini yang terjadi. Padahal hidup itu punya suami istri itu mestinya yang lengkap, punya anak ya, punya keluarga. Nah, sehingga ada di dalam Al-Quran itu ada doanya Rabbi habli minas shalihin. Itu Nabiullah Ibrahim mendambakan anak. Nah, sementara ini tidak ingin punya anak. Ini sangat berlawanan dengan peradaban kita. Kemudian ada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa-doa yang melukiskan bahwa seseorang yang sudah menikah itu punya sebuah keluarga yang lengkap. Mendoakan agar istri dan anak-anaknya itu menjadi qurrata a'yun, menjadi apa ini, yang menyenangkan dipandang matanya, menenteramkan hatinya. Itu menunjukkan sebuah keluarga yang lengkap. Lalu kemudian ada juga yang menentang konsep pernikahan. Ini terjadi di barat. Ya, tidak ingin menikah. Ya, pokoknya bebas saja, tidak ingin menikah. Ya, tanpa hubungan, tanpa ikatan.
Itu sudah dicontohkan kalau di media itu, bintang-bintang film di Hollywood itu seperti itu, menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan. Karena nanti kalau ada ikatan pernikahan itu urusan itu gitu ya. Nanti kalau bercerai pakai ke pengadilan dan lain sebagainya ya. Belum lagi pembagian konokimi kan itu, sehingga tidak mau ribet mereka karena lingkungannya bebas, maka mereka itu ingin menerapkan konsep perkawinan tanpa ada ikatan yang sah. Ya sama dengan seks bebas, sama. Hanya saja ini kalau di kita itu disebut dengan kumpul kebo. Padahal karena kebun itu kumpul kebo tanpa ikatan. Ini ya juga karena hedonisme tadi. Pokoknya hidup itu senang-senang. Lalu terjadi apa lagi dari kebebasan ini? Homoseksual juga berkembang. Homoseksual berkembang. Ya karena itu tadi begini bosen-bosen, ya, akhirnya terjadi seperti itu. Seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam yang disebut sekarang dengan LGBT itu. LGBT. Luar biasa, masih negeri kita masih bisa menolak yang berkaitan dengan LGBT. Walaupun ada sih dari segelintir orang itu yang setuju dengan LGBT. Aparat kita sudah masih bergerak untuk operasi yang berkaitan dengan LGBT. Beberapa klub di Jakarta dari pesta orang-orang LGBT juga pernah juga dibubarkan oleh aparat kita. Bahkan pengakuan yang kita lihat di media sosial kita, pengakuan orang-orang gereja, agamawan gereja yang mengatakan bahwa andai kata kita ini tidak berada di lingkungan yang komunitas terbesarnya adalah umat Islam, maka hancur kita. LGBT itu akan masuk seperti di negeri-negeri barat ya, yang di situ mayoritas bukan Islam, akhirnya LGBT bebas berkembang. Termasuk yang terakhir juga di Australia dan beberapa tetangga kita. Tetapi di Indonesia masih sementara ini ya, ini mudah-mudahan tidak sementara gitu. Ini masih menolak kita. Karena apa? Komunitas terbesar adalah umat Islam. Dibayang-bayangi dengan cerita Al-Quran, bagaimana azam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan turun ketika berkembang, ketika orang laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Ini ada di dalam surat 26 ya, ayat 165 dan 166 yang menceritakan kisah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Atatuna dukrona minal alamin. Mengapa kalian itu mendatangi jenis laki-laki? Di laki-laki itu juga mencintai laki-laki di antara manusia itu. Mereka melakukan homoseksual. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min arwajikum bala antum qaumun adun. Sementara engkau tinggalkan, engkau tidak menghampiri perempuan-perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kalian. Laki-laki itu sudah disiapkan pasangan, yaitu perempuan. Perempuan-perempuan sudah diciptakan pasangan, yaitu berupa laki-laki. Tetapi tidak mereka hampiri itu, malah mereka yang laki-laki mencari laki-laki, yang perempuan mencari perempuan. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Bahkan soro lagi itu jumlahnya itu istrinya Nabi Lut waktu itu. Nah, ini parahnya, sehingga Allah mendatangkan azab.
ketika malaikat datang ke rumah Nabi Lut, yang mengabarkan itu malah istrinya. Nah, kalau ada laki-laki cakep itu kemerutuk ya, laki-laki ya. Nah, oleh opo oleh ikut. Nah ini jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kemudian dari hal-hal yang seperti itu ada kegoncangan di dalam jiwa, karena hidup mereka tidak normal, karena tidak ada kasih sayang di dalam keluarga dan lingkungan yang menjadi goncang jiwa mereka ini. Akhirnya apa yang terjadi dari peradaban yang seperti yang berkembang di barat ini? Mulai cendekiawan-cendekiawan di barat itu sudah merenung bahwa ini sebuah pola yang salah. Mereka mengaku itu sebuah pola yang salah yang dikembangkan di dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi kerusakan. Ya, mereka sadar bahwa peradaban ini adalah peradaban yang salah, sehingga mereka mencari bentuk dan mencari bentuk ini. Misalnya akibat hal ini di Amerika itu yang dimuat pula di dalam majalah Time itu, bahwasanya yang diakibatkan dari kegoncangan jiwa, dan jiwa itu tidak tentram dan menimbulkan rasa tidak aman di dalam lingkungan. Ini majalah Time itu membuat tulisan bahwa setiap 24 menit di situ ada pembunuhan. Ini di Amerika, di Eropa, yang banyak di Amerika, yang rada brutal ini. Setiap 24 menit ada terjadi pembunuhan. Kalau kita rujuk dengan hadis-hadis akhir zaman, itu bagian dari tanda-tanda kiamat itu, yaitu banyaknya terjadi pembunuhan itu. Setiap 10 detik bahkan itu di rumah-rumah itu terjadi pencurian. Itu marak pencurian. Nah ini nanti bisa merambat lah ke kita, karena setan itu wis mari garap no kene ya garap no tempat liya gitu. Itu gaweane setan. Apakah kita punya benteng gitu? Hal itu dengan benteng iman yang kuat, tentunya satu-satunya seperti itu. Kemudian tiap 7 menit itu, ini yang ditulis Time itu, terjadi pemerkosaan perempuan. Ini yang terjadi di Amerika. Dan di samping pencurian juga ada pembegalan di jalan-jalan yang sepi di malam hari. Itu banyak orang yang dibegal, ditodong. Ini ada sedikit ya, kita ini sudah mulai didik-didik itu ada di kita ya. Ada daerah-daerah rawan yang di situ ada begalnya. Ada daerah-daerah yang di situ basis pencuri itu juga ada ya. Ada truk lewat lalu kemudian ada diambil barangnya di belakangnya, yang disebut dengan bajing loncat. Itu bajing loncatnya apa ini lagu-lagu di Sunda itu berbeda. Inilah akibat dari peradaban yang salah yang dikembangkan, yaitu yang cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua ini akan kembali. Ini peran umat Islam ketika di barat sudah mengakui bahwa peradaban yang mereka kembangkan itu adalah peradaban yang salah, maka sekarang tugasnya umat Islam untuk menyampaikan peradaban yang bersumber dari Al-Quran. Ini di akhir-akhir abad ini ada sebuah berita yang sangat menggembirakan di kita, yaitu maraknya penduduk di barat itu sudah mulai memeluk agama Islam. Dan Allah memang tidak menjamin bahwa negeri kita itu akan tetap komunitas terbesar umat Islam, tidak menjamin.
Tergantung kita bagaimana kita ini mengemban amanah sebagai khalifatullah fil ard yang ditugasi untuk mengelola bumi, memakmurkan bumi, menyampaikan ajaran Al-Quran. Tergantung kita. Kalau kita masuk perangkap dekadensi moral seperti ini, ya Islam bisa pergi dari kita, bisa pergi, mungkin bergeser ke utara, ke Rusia misalnya, dan bisa ke Eropa, karena Inggris yang sebegitu dulu mayoritas Nasrani seperti itu, Katolik. Nah, sekarang ini marak sekali pemeluk Islam baru di negeri Inggris itu. Bahkan banyak gereja yang kemudian dibeli oleh mereka dan dijadikan masjid-masjid. Nah, termasuk yang dialami oleh, yang diberitakan oleh media di Muhammadiyah itu akan membeli apa? Gereja di Spanyol misalnya itu. Jadi banyak gereja-gereja yang sudah tidak lagi didatangi oleh jemaatnya, karena mereka merasa bahwa ini agama opo gitu ya, tidak memberi pengaruh di dalam kehidupan. Nah, sementara di kita itu di sana yang di barat sudah mulai berhenti, kini kayak mulai kan gitu ya. Kita kayak mulai hal-hal yang menyimpang, kehidupan menyimpang seperti itu. Nah, ini memang pekerjaan setan itu yang begitu, keliling kono dhisik kok gini kari gitu. Ya, ini kan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peradaban yang dikembangkan tentunya kalau kita baca di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama. Tolong dibaca terjemahannya. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Kita ini kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31 ya, bahwa kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas, yaitu sebagai khalifah di bumi, sebagai khalifah di bumi. Dan itu dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah, ada dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia di bumi. Ini malaikat sempat menyanggah itu, memberikan usulan kepada Allah, seolah-olah malaikat itu lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan seperti itu, lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau hendak menciptakan manusia khalifah di bumi? Apakah orang itu yang akan membuat kerusakan padanya? Akan ada pertumpahan darah. Ini prediksi malaikat yang mengabarkannya kepada Allah, memberikan usulan. Mengapa Allah engkau menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah? Bukankah mereka akan membuat kerusakan nantinya di bumi? Bahkan mereka mengadakan pertumpahan darah. Apa yang diprediksi oleh malaikat ya sebagian benar gitu loh, sebagian benar khawatiran manusia itu. Yang terjadi sekarang juga begitu. Allah kemudian memberikan bekal kepada calon-calon khalifah ini, yaitu Adam, di dalam surat ayat yang berikutnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haulaika in ulai in kuntum shadiqin.
Allah kemudian mengajarkan kepada Adam. Ini buktinya bahwa malaikat Adam itu manusia ciptaan Allah itu lebih pandai dibandingkan malah malaikat. Allah memberikan bekal, diajarkan nama-nama ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian dipraktekkan di hadapan malaikat-malaikat. Lalu diadu kepandaian antara Nabi Adam dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diadu karena Adam sudah diberikan bekal ilmu, sementara malaikat tidak diberikan bekal seperti ini. Di antaranya ketika berada di bumi yang bertugas sebagai khalifatullah fil ard dan memakmurkan bumi itu, maka kemudian dikatakan oleh Allah, Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Banyak manusia itu yang kemudian lahir di muka bumi itu tidak mengerti, bahkan mereka itu memperturutkan hawa nafsunya. Dan supaya kalian itu mengeluarkan mereka dari kegelapan hawa nafsu mereka kepada cahaya terang benderang, mengikuti sumber peradaban yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah tugas kita untuk mendakwakan Al-Quran, memberikan pemahaman kepada kehidupan ini supaya mereka berpedoman tidak lagi kepada akal mereka, tetapi kepada sumber peradaban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kita sampaikan kita memiliki wawasan ya tentang kehidupan di luar kita, yaitu yang terjadi di barat. Jangan sampai kemudian hal-hal buruk yang sudah diakui oleh barat sendiri bahwa peradaban yang berkembang di kalangan mereka itu adalah peradaban yang salah, lalu kita ikut-ikut nyontoh mereka. Nah, lalu kita juga akan rusak seperti mereka. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Ada di dalam tulisan ini bahwa yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi, peradaban yang dinantikan dunia adalah peradaban Islam, adalah kebenaran yang semestinya dijalankan oleh semua manusia di muka bumi. Sekarang ini sudah banyak pengakuan sebetulnya ya. Orang-orang yang benar-benar mempelajari ilmu di barat itu mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Islam itu adalah sebuah kebenaran ya. Tidak sekedar konsep yang diberikan, tapi juga ini contoh-contoh pribadi-pribadi juga di dalam kehidupannya. Yang baru ini tersebar luas adalah bagaimana caranya Zionis itu di dalam menangani sandera, misalnya tahanan. Itu dakwah yang luar biasa. Sementara bagaimana Palestina itu, khususnya pejuang Hamas itu memperlakukan sanderanya ya, tahanan-tahanan perang mereka. Ini sebuah pengakuan besar di kalangan umat manusia di muka bumi. Ternyata yang dilakukan oleh Zionis itu sangat tidak beradab ya. Ditinjau dari segala aspek kehidupan, termasuk HAM dan lain sebagainya, termasuk berkaitan dengan kemanusiaan yang ada. Tidak sesuai, mereka disiksa, disakiti yang sedemikian, bahkan menjadi cacat dan lain sebagainya, yang sangat biadab, yang tidak manusia, tidak sesuai dengan azas di dalam kehidupan berbangsa di muka bumi ini. Sementara tahanan-tahanan sandera yang dibawa Hamas itu mereka diperlakukan dengan penuh kebaikan, dengan penuh cinta kasih ya, dari hati yang tulus, dan itu tercermin
ketika sandera-sandera itu dilepas, mereka tidak ingin berangkat lepas ujungnya, karena ditanami dengan kebaikan. Saya punya hutang budi, kan begitu barangkali ya. Tidak ingin lepas begitu saja. Nah, ini menimbulkan simpati orang-orang yang ditahan itu kepada Hamas kemudian. Dan inilah yang berkembang di muka bumi. Ternyata sehingga Israel ini dikutuk di mana-mana. Zionis ini dikutuk di seluruh dunia, kecuali dunia yang sakit, yaitu negara-negara yang presidennya sakit. Itulah yang mendukung Zionis perbuatan buruk yang seperti itu. Tetapi negara-negara yang presidennya tidak sakit ya mereka mengutuk perbuatan-perbuatan Zionis yang seperti itu. Yang sakit itu ya mungkin ya Presiden Amerika yang sakit gitu. Ya Perdana Menterinya Inggris ini karena tekanan ya. Itu karena sejarah ya, karena ikatan sejarah. Lalu kemudian di Eropa ada Jerman misalnya. Ini semua ikatan sejarah saja sebetulnya. Balas budi kepada Israel. Karena sumber ekonomi mereka juga dikembangkan, karena berkembang itu disebabkan oleh Israel. Yang bisa memporak-porandakan Timur Tengah itu kan Israel ya. Sehingga ada perang saudara di beberapa wilayah di Timur Tengah itu ulahnya adalah ulah Israel. Dari peristiwa Baghdad misalnya, penghancuran Baghdad, bergeser lagi lalu kemudian ke Yaman ya. Dulu ada Yaman Utara, Yaman Selatan dulu. Lalu kemudian terakhir itu di Syria. Ke baratnya menghancurkan negeri-negeri Islam yang makmur. Ada di situ Libya. Libya itu makmur karena sumber daya alamnya itu dieksploitasi untuk kepentingan rakyat. Banyak hal yang digratiskan di dalam kehidupan masyarakat di Libya. Dihancurkan mereka, diadu domba. Di Mesir juga demikian. Tidak pernah berhenti itu juga gejolak antar bangsanya mereka sendiri. Yang terakhir adalah di Syria, hancur lebur seperti itu. Padahal menjadi negara yang sangat kuat, yang bekerja sama dengan Rusia mulai dulu, mulai bapaknya Assad yang dulu ya, itu sudah kerjasama dengan Rusia. Lalu kemudian kadang-kadang kita yang dari jauh ini salah di dalam menerima gitu saja. Maka ada yang berjihad ke Syria ya, karena padahal mereka korban dari adu domba mereka sendiri. Zionis itu bagaimana bisa menghancurkan negara yang kuat, yang tidak pro kepada Zionis itu pasti dihancurkan begitu. Ini lalu kemudian kita membantu masyarakat. Kalau melihat mereka sesama muslim, boleh saja kita ya memberikan bantuan kepada penduduk Syria yang kemudian meninggalkan negerinya. Di sisi lain, pemerintahan untuk mempertahankan kesatuan negeri itu, nah, ini memang repot. Tetapi ada hal positifnya. Lalu Islam itu berkembang ke barat ya. Negeri-negeri di Eropa itu yang sekarang ditinggali oleh pengungsi-pengungsi Syria. Nah, ini cara Allah untuk mengembangkan Islam itu dengan berbagai macam cara. Jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah akhirus sana, di akhir tahun. Insyaallah nanti malam ada bakar-bakaran gitu ya. Apa sih dibakar, sandal jepit ya. Ya, untuk merayakan tahun baru katanya. Tahun baru bukan milik kita ya, tetapi momentum ini apa saja bisa. Karena Allah itu menciptakan bulan dan matahari itu juga sebagai tanda atau perhitungan waktu bagi manusia. Ada yang dihitung dengan
peredaran matahari yang kemudian diwujudkan dengan kalender yang sekarang internasional ada. Tapi juga ada perhitungan bulan yang di kalangan kita tidak terlalu populer, yang menjadi kedua-duanya ini menjadi patokan di dalam beribadah kita. Sebetulnya ada yang di perhitungan bulan itu misalnya ibadah puasa, ya, itu perhitungan bulan. Ibadah haji juga demikian, dan ibadah-ibadah yang lain juga di dalam perhitungan bulan. Jadi melihat ru'yah hilal bulan. Lalu juga ada perhitungan matahari, salat 5 waktu itu perhitungan matahari, ya. Jadi perhitungan matahari. Maka kedua-duanya diciptakan Allah memang sebagai tanda perhitungan waktu bagi manusia. Tetapi untuk menetapkan kalender Masehi lah, itu yang bukan milik kita. Jadi momentum bisa kita gunakan sebagai akhirus sana, yaitu sarana kita untuk introspeksi diri, muhasabah. Tapi kadang-kadang muhasabah yang sering dilakukan itu adalah muhasabah secara materi, audit perusahaan, rugi apa laba tahun ini kan gitu. Tapi tidak dilakukan audit rohani, audit rohani. Ya, nanti terjadi seperti peradaban Eropa tadi itu, ya. Memakmurkan materi, memang menjanjikan, tetapi tidak menyentuh sama sekali dalam kemakmuran rohani. Nah, ini kalau boleh saya cerita, itu ada sebuah yang bisa menjadi pemikiran kita dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika mengakhir hayatnya itu mengatakan begini. Sahabat ini yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah itu yang terbanyak meriwayatkan hadisnya. Abu Hurairah hanya 4 tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menggali karena merasa ketinggalan di dalam ilmu agamanya. Dia menggali banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah yang alim ini, yang banyak menghafal hadis, setelah jauh Rasulullah wafat, Abu Hurairah ini di akhir hayatnya mengalami sakit. Nah, ketika sakit itulah dia dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Dan di situ ada dialog yang diabadikan di dalam sejarah Islam itu, perjalanan Abu Hurairah. Dilihat Abu Hurairah yang sedang sakit itu, dia menangis. Ketika menangis itu ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau bersedih akan meninggalkan dunia ini?" Apa jawaban Abu Hurairah? "Sama sekali saya tidak bersedih meninggalkan dunia yang sekarang engkau sedang nikmati. Tetapi yang aku sedihkan adalah bekalku inilah yang masih sedikit, sementara perjalanan panjang menghadap Allah itu akan aku lalui." Nah, ini yang kemudian menginspirasi menjadi judul sebuah buku yang mengatakan bekalku masih sedikit, sedang kematian itu semakin dekat. Ini muhasabah kita mestinya, yaitu muhasabah tentang bekal kita. Sekaliber Abu Hurairah saja yang dekat dengan Rasulullah mengatakan bahwa bekalku masih sedikit, apalagi kita. Nah, kita ini merasa banyak, bekal kita sedikit. Apa yang kita lakukan mesti bersegera berbuat kebaikan untuk mengumpulkan bekal kehidupan setelah kematian kita. Dan itulah orang yang cerdas itu seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang cerdas, yang senantiasa mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.